Hai teman-teman, kembali lagi dengan Gram di sini. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Teror Naipah. Cerita ini ditulis oleh Kak Ramdan Nahdi. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profile yang sudah saya sertakan di deskripsi. So, langsung saja kita ke ceritanya. Terdengar suara tawa melengking bersaut-sautan, sangat mengganggu telinga. Ada anak baru. Aku mengintip, melihat ke atas pohon. Banyak kuntilanak yang sedang duduk di sana. Mereka terbang ke sana kemari sambil tertawa, seperti menyambut kehadiranku. Sama halnya dengan pocong tadi, kuntilanak yang kulihat di sini tidak selalu menggunakan baju berwarna putih. Ada yang berwarna kuning, hijau, merah, dan hitam. Bentuknya pun sangat jauh berbeda dengan yang pernah kulihat sebelumnya. Misalnya yang berwarna merah memiliki ukuran tubuh yang besar dan lidah menjulur panjang, sedangkan yang hitam memiliki wajah yang menakutkan serta kuku yang sangat panjang. Aku terus menundukkan kepala sampai suara tawa itu kian menghilang. Kini suasana kembali sunyi, namun terasa lebih menakutkan dari sebelumnya. Wanita hitam itu menghentikan langkah, begitu pula aku. Kuangkat kepala, menatap ke depan. Ada sebuah pohon besar, sangat besar. Aku menengadah, melihat ke dahan pohon itu. Terlihat banyak sekali anak-anak kecil tergantung di sana, dengan tubuh yang tidak utuh dan masih meneteskan darah segar. Tolong! Anak-anak itu berteriak minta tolong. Aku tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis melihat pemandangan memilukan itu. Apakah aku akan bernasib seperti mereka? Suara menggema terdengar memegahkan telinga. Sumbernya dari sesosok raksasa yang baru saja muncul. Tingginya bahkan melebihi pohon itu. Tubuhnya dipenuhi rambut berwarna merah, lengkap dengan kuku yang panjang dan taring yang masih meneteskan darah. Ada makanan baru, ucapnya dengan suara besar dan menggema. Aku mau titipkan anak ini, ucap si wanita hitam. Kenapa tidak kau bawa ke tempatmu? Tanya raksasa itu. Anak buahku yang bodoh malah memberitahu tempat persembunyianku. Mereka sempat datang dan mengambil salah satu tahananku, jelas si wanita hitam. Memalukan, kalah dengan burung kuning itu, ejek raksasa itu. Sudah, jangan hina saya terus. Berani tidak saya titipkan anak ini? Boleh, tapi jangan terlalu lama. Nanti saya santap anak ini, ucap raksasa itu disertai tawa. Baiklah, saya titipkan sampai semua urusan selesai. Dalam sekejap, wanita hitam itu menghilang, meninggalkanku dengan raksasa itu. Bawa dia masuk. Anak buah si raksasa melepaskan tali yang mengikatku, lalu memegang kedua tanganku. Ia menyuruhku untuk berjalan mendekati batang pohon. Di sana ternyata ada sebuah pintu menuju ke sebuah ruangan. Ruangan yang di dalamnya terdapat banyak anak kecil seumuranku. Hanya saja wajahnya terlihat lebih pucat. Mereka semua menangis dan berteriak minta tolong. Ayah, ibu, kakak, nenek, tolong. Suara mereka saling bersahutan. Tempat apa ini? Tanya aku dalam hati, yang hanya bisa terdiam, meringkuk sambil menutup telinga, berharap semua ini tidaklah nyata. Ada sentuhan dingin menjalar di tangan. Kubuka mata. Ternyata ada seorang anak perempuan duduk di sampingku. Aku terkejut, langsung mengambil posisi duduk. Kenapa tanganmu dingin sekali? Tanya aku. Karena semua yang ada di sini sudah mati, jawabnya. Berarti aku juga sudah mati? Tanya aku. Badanmu hangat, seharusnya kamu belum mati, jelasnya. Bagaimana kamu bisa sampai sini? Lanjutnya. Seorang wanita jahat membawaku kemari, jawabku. Sepertinya mereka ingin menjadikanmu tumbal. Tumbal? Iya,
Seseorang ingin membunuhmu untuk kepentingan pribadinya. Sontak aku menangis saat mendengar ucapan itu. Ibu, apa? Kak Akbar, tolong Dani. Aku berteriak sekencang mungkin. Percuma, mereka tidak akan mendengarmu. Berdoa saja, mereka segera menemukanmu. Sesosok makhluk besar berbulu hitam masuk ke dalam ruangan, mengambil seorang anak. Anak itu berteriak, meronta-ronta, menolak untuk dibawa. Sementara anak yang lain memohon-mohon untuk tidak ikut dibawa. Mau dibawa kemana dia? Tanyaku. Sebelum masuk, apakah kamu melihat anak-anak yang tergantung di pohon? Iya, kasihan sekali mereka. Mereka itu akan dijadikan makanan untuk si raksasa, ucapnya dengan wajah sedih. Mungkin tidak lama lagi giliranku. Mungkin juga aku. Kamu belum mati. Tidak mungkin mereka memakanmu. Ia terdiam sejenak. Anak-anak di sini adalah korban kebiadaban orang tuanya. Mereka memberikan kami sebagai tumbal agar hidup mereka jauh lebih baik. Lanjutnya dengan wajah sedikit marah. Kamu juga? Ya, ayahku mengorbankanku demi uang. Sudah berapa lama kamu di sini? Aku tidak ingat, jawabnya. Setelah itu kami pun banyak mengobrol. Aku lebih banyak diam ketika ia mulai menceritakan kehidupannya yang dulu. Hingga akhirnya ia bisa sampai ke tempat ini. Mama! Jeritan seorang anak mengagetkanku. Arahnya dari pintu masuk. Ternyata ada seorang anak sedang diseret oleh anak buah raksasa itu. Namun mataku teralihkan oleh seorang anak yang duduk di depan, dekat pintu. Rian, apakah itu dia? Pikirku. Aku ingin memastikan apakah itu benar Rian. Namun ada seorang penjaga di dekatnya. Ambil anak itu! Suara yang sangat besar terdengar dari arah luar. Sepertinya dari raksasa itu. Tak lama, kulihat ada anak buahnya yang mendekat. Kemudian membawa aku keluar ruangan. Lepaskan, lepaskan. Aku terus meronta-ronta. Jangan makan saya. Apa, tolong. Tangisku diikuti anak lainnya, termasuk teman baruku. Sampai di barisan paling depan, sekilas aku melihat ke arah anak yang diduga Rian itu. Benar, itu Rian, ucapku dalam hati. Lepaskan, sakit. Makhluk itu menarik lenganku kencang sekali. Bahkan kukunya yang tajam sampai membuat kulitku berdarah. Aku hanya bisa menangis sambil memegang tangan. Kamu apakan anak ini? Tanya seorang kakek tua sesaat setelah aku keluar. Kakek itu mengayunkan pecut yang berkilau ke arah makhluk yang membawaku tadi. Oh! Teriak makhluk itu langsung terkapar. Sini nak, ikut kakek. Kakek itu mengajakku menaiki kuda putihnya. Aku memeluknya dari belakang. Tubuhnya wangi sekali. Kuda itu berlari sangat kencang sekali. Saking kencangnya sampai tak sadar sudah sampai di kamarku. Kakek itu membantuku turun. Sudah sampai. Sekarang kamu bisa bermain dengan teman-temanmu lagi. Kakek, kemana raksasa tadi? Kenapa menghilang? Tanyaku. Dia sudah pergi. Tidak akan pernah mengganggumu lagi. Jelas kakek itu. Sekarang kamu harus lebih hati-hati. Jangan terlalu percaya ucapan mereka. Iya kek. Kakek pergi dulu. Salam buat abahmu. Kakek kenal apa? Tanyaku. Kakek itu hanya membalas dengan senyuman lalu menghilang. Tiba-tiba ada cahaya yang menyilaukan masuk ke dalam kamar. Spontan aku menutup mata. Ketika membuka mata, sudah ada abah dan ibu di hadapanku. Aku pun menangis dalam pelukan mereka. Ibu, apa? Dani takut. Aku masih menangis dalam pelukan mereka. Adik, nanti tidur di ruang tamu dulu ya, bareng sama kakak, ucap abah. Tidak ada satupun dari kami yang berani tidur di kamarku setelah kejadian itu. Bahkan untuk mengambil pakaian pun, aku harus ditemani. Akbar cerita,
Katanya aku tidak sadarkan diri selama 2 hari. Kadang kalau malam sering berteriak-teriak dan menangis. Pernah juga aku bangun dengan mata melotot, mengancam anggota keluarga yang lain. Selama 2 hari itu, abah dan ibu lebih banyak bergadang untuk menjagaku secara bergantian. Pak Ustadz dan Mang Wahyu pun tidak berhasil membangunkanku. Katanya sukmaku sudah dibawa pergi oleh wanita hitam itu. Makanya banyak makhluk yang keluar masuk ke tubuhku. Apa? Ada salam dari kakek? Ucapku. Kakek siapa? Kakek yang bawa aku pulang ke rumah. Katanya kenal sama Abah juga. Abah terdiam sejenak. Rambut dan jenggotnya putih panjang, badan tinggi terus bawa tongkat. Iya itu. Oh, kakek itu leluhur kamu. Dia baik kan? Tanyaku. Baik, ada aja ditolong. Apa pernah ketemu dia? Udah lama gak ketemu. Ada inget gak? Di sana ngapain aja? Aku pun menceritakan semua yang terjadi di dunia astral itu. Keesokan paginya, aku tidak diizinkan untuk keluar rumah dulu. Tidak tahu alasannya kenapa. Ada yang aneh. Memang sudah sadar lebih dari 1 hari, tapi tidak satu pun teman atau tetangga yang datang. Penasaran, aku pun akhirnya keluar rumah secara diam-diam. Kemudian berjalan ke rumah Indra. Indra, aku memanggilnya, tapi tak ada balasan. Indra, main yuk. Bu Ani membuka pintu. Dani, pergi, jangan kesini. Ia mengusirku, lalu menutup pintu dengan kencang. Aku semakin bingung dengan apa yang terjadi. Ketika akan pulang, Indra dan Farul muncul dari gang samping rumah. Indra, Farul, main yuk, ajakku. Pergi Dani, jangan kesini lagi. Indra pun mengusirku. Farul mendekat, lalu mendorongku hingga terjatuh. Gara-gara kamu, Rian hilang. Tiba-tiba aku teringat tentang Rian. Rol, aku lihat Rian, ucapku. Gak usah bohong. Dah, sana pergi. Dasar anak pembawa sial. Ucapan itu benar-benar menyakitkan. Aku pun menangis, lalu pulang ke rumah. Ibu sudah menungguku di ruang tamu. Sudah ibu bilang jangan keluar dulu. Mereka kenapa, Bu? Mereka sudah tahu kalau kamu yang bebasinnya Ipa. Dani kan gak tahu, Bu. Iya, makanya kamu jangan keluar rumah dulu. Biar apa yang ngurus nanti. Kegiatanku seharian ini hanya menonton televisi. Masih belum diperbolehkan berangkat sekolah atau keluar rumah. Apa sudah kuberitahu tentang Rian? Pak Ustadz pun datang menanyakan apalagi yang kulihat. Rian akan dijadikan tumbal, Pak Ustadz, ucapku. Dari mana Dani tahu? Ada anak kecil di sana yang kasih tahu. Ade nggak bicara sama Rian? Enggak, Ade udah keburu dibawa duluan sama monster hitam. Yaudah, kalau Ade lihat Rian lagi, nanti kasih tahu apa sama Pak Ustadz ya. Iya. Malam itu kami tidur berjejer di ruang tamu. Sepertinya Abah dan Ibu masih trauma dengan kejadian yang menimpaku kemarin. Aku kembali bermimpi aneh. Kali ini aku berada di ruangan dengan nuansa serba putih. Di tengah ruangan ada sebuah kursi hitam yang sudah diduduki seseorang. Belum jelas siapa orang itu. Dari kejauhan hanya terlihat tubuhnya yang hitam. Jangan takut, sini Dani, panggil sosok itu. Aku sudah tahu suara itu milik siapa. Dirga? Ya, ini wujud asliku. Seluruh tubuhnya hangus terbakar, hitam dan kurus kering. Tidak, kamu hantu yang jahat, Dirga. Pergi, bentakku. Jangan ganggu, pergi. Maaf Dani, aku terpaksa. Kamu sama saja dengan wanita hitam itu. Dengarkan aku dulu, Dani. Tidak, dasar pembohong. Aku tidak bisa lama-lama.
Tolong dengarkan dulu Dani, untuk terakhir kalinya. Tidak, pergi. Tirga tampak ketakutan, seperti melihat sesuatu yang datang di belakangku. Dani, ingat kata-kataku ini. Warna kuning, masih belum terlambat. Tirga pun menghilang. Aku tidak menghiraukan mimpi itu. Lagian apa maksudnya warna kuning dan belum terlambat? Tirga pasti mau menipuku lagi, pikirku. Keesokan siangnya, aku mendapatkan kabar kalau Pak Ustadz dilarang mengadakan pengajian 40-an hari Naibah, yang rencananya digelar 5 hari lagi. Alasannya tentu karena teror yang menimpa Pak Karya, Mang Udin, dan keluarga Farul. Sehabis asar, aku merasa ngantuk sekali. Aku bersandar di sofa sambil menonton televisi. Rasa kantuk yang tak tertahankan membuatku tertidur dan kembali bermimpi. Rian ada di halaman depan, berlari-lari ke sana dan kemari. Rian, aku memanggilnya. Lalu ia menoleh dan tersenyum kepadaku. Rian, kamu ada di mana? Tanyaku. Rian berlari ke arah lapangan. Aku pun mengikutinya dari belakang. Rian, jangan lari, pintaku. Dia lari berputar-putar mengelilingi lapangan dengan cepat sekali. Sebelum mimpi itu selesai, ada gambaran tembok berwarna kuning. Rian berdiri di dekat tembok itu sambil menangis. Dek, bangun. Sudah mau maghrib. Ibu membangunkanku. Bu, tadi aku mimpi Rian. Mimpinya gimana? Dia lari, muter-muter lapangan, terus nangis dekat tembok warna kuning. Tunggu apa pulang. Nanti kamu ceritakan lagi sama apa. Aku kembali teringat dengan ucapan Tirga di pertemuan terakhir kami. Warna kuning berarti maksudnya tembok warna kuning, pikirku. Tapi apa maksud dari sebelum terlambat? Sehabis maghrib Abah sudah berada di rumah. Aku langsung menceritakan mimpi itu. Abah memanggil Pak Ustadz untuk mendiskusikan masalah ini. Apa nggak sebaiknya kita cek saja Pak Ustadz? Usul apa? Kalau salah gimana? Pak Ustadz tampak ragu. Ya juga sih. Coba kita diskusikan dengan Pak RT. Pak Ustadz dan Abah mengajakku ke rumah Pak RT untuk menceritakan semua hal yang ku tahu tentang keberadaan Rian. Awalnya kami tidak disambut dengan baik, tapi Pak Ustadz membujuk Pak RT untuk mendengarkan ceritaku dulu. Besok saja kita bicarakan dengan yang lain. Sekarang sudah malam, ucap Pak RT. Sekitar jam 9 pagi, Abah mengajakku ke rumah Pak RT. Sama seperti sebelumnya, mereka masih menatapku dengan sinis, termasuk Farul dan Indra. Aku mulai menceritakan semua yang terjadi di dunia astral itu, sampai akhirnya bertemu dengan Rian di sana. Kata anak perempuan itu, semua anak yang di sana sudah dijadikan tumbal oleh seseorang. Ucapku disambut jerit histeris keluarga Farul. Jangan asal ngomong Dani, potong Pak Jamal yang baru saja datang dengan Pak Warto. Tidak ada yang bermain pesugihan di sini, lanjutnya. Saya menerawang kalau Rian disembunyikan oleh Nek Ipa di tempat yang jauh, ucap Mbah Warto. Jadi Rian masih hidup, Mbah? Tanya Ibu Farul. Sepertinya begitu, selama Nek Ipa tidak membunuhnya, ucap Mbah Warto. Ini membuat keluarga Farul semakin membenciku. Terlihat sekali dari tatapan matanya. Ini semua koro-koro Dani, ucap Farul. Aku mulai meneteskan air mata ketika mereka semua terus menyudutkanku. Sudah, Dani masih anak kecil, jangan ditekan terus, ucap Pak Ustadz. Dani, sini duduk dekat Pak Ustadz, ceritakan mimpi kemarin. Aku mulai menceritakan mimpi bertemu Rian. Sebelum bangun, Dani melihat Rian berdiri di dekat tembok kuning, ucapku. Tembok kuning? Di mana? Tanya Mbak Warto. Dani nggak tahu, Mbah. Ah, ngaco. Omongannya tidak jelas, protes Pak Jamal. Di sini banyak rumah yang temboknya kuning. Mau dilihat satu-satu?
Sebaiknya begitu Pak RT, ucap Pak Ustadz. Gimana kalau rumahnya ada di kampung lain? Apa harus dicek juga? Tanya Pak RT. Tahu sih dia nih, ada-ada aja, ucap Pak Jamal masih menyudutkanku. Abah seperti sudah mulai emosi, tapi Pak Ustadz menahannya. Tadi Dani bilang Rian lari keliling lapangan. Kenapa nggak cek rumah di sekitar situ dulu? Usul Pak Ustadz. Ya udah, kalau Pak Ustadz percaya sama omongan Dani, ucap Pak Jamal. Padahal Simbah bilang Rian sudah dibawa jauh sama nenek sialan itu. Sudah, biarkan saja Mal. Kita lihat saja hasilnya. Mbak Warto menenangkan Pak Jamal. Kami semua berjalan ke lapangan, melihat-lihat rumah yang ada di sekitar lapangan. Hanya ada 4 yang bertembok kuning. Rumah Mbak Ratna, Pak Karya, dan 2 orang lainnya. Pertama kami mendatangi rumah Mbak Ratna. Hanya ada ibunya, Bu Ida saja di rumah. Sementara Mbak Ratna sedang bekerja dan adiknya masih sekolah. Bu Ida pun lumayan kaget saat melihat kami datang berbondong-bondong. Ada apa ini? Tanyanya. Mohon maaf dah, boleh saya ngecek ke dalam rumah? Pak RT meminta izin. Iya boleh, tapi ada apa? Dani bilang Rian ada di salah satu rumah yang temboknya kuning, Bu. Jawab Jamal. Bu Ida sepertinya tersinggung. Jadi kalian nuduh keluarga saya menculik Rian. Untuk apa coba? Ucapnya keras. Sudah dibilang jangan dituruti, nanti malah jadi timbul masalah baru, ucap Pak Jamal. Kalau kalian tidak percaya cek saja, ucap Bu Ida emosi. Maaf banget ya Bu, ucap Apa? Pak RT dan Pak Ustadz masuk ke dalam rumah. Beberapa menit kemudian sudah keluar lagi. Tidak ada, ucap Pak RT. Puas, ucap Bu Ida ketus. Tatapannya mengarah kepadaku. Pergi sana. Aku hanya bisa tertunduk lusuh, antara sedih dan juga malu. Reaksi 2 rumah lainnya pun hampir sama. Mereka marah-marah dan menyebutku pembohong. Sampai di rumah terakhir, rumah Pak Karya. Pak Karya kebetulan ada di rumah. Pak RT dan Pak Ustadz masuk ke dalam untuk meminta izin, sedangkan yang lain menunggu di luar rumah. Anak itu sudah bikin saya masuk rumah sakit, sekarang malah ngomong macam-macam, ucap Pak Karya dengan suara keras yang terdengar sampai keluar rumah. Tak lama kemudian, Pak RT dan Pak Ustadz keluar rumah, diikuti oleh Pak Karya. Hei Dani, dasar anak pembawa sial, bikin susah satu kampung. Pak Karya membentakku. Apa hampir saja memukulnya tapi dilerai oleh Pak RT. Aku sudah tidak tahan, menangis sambil memeluk Apa. Sudah dibilang tidak ada, ucap Mbak Warto. Namanya juga usaha buat nyari Rian, balas Apa. Ya tapi bikin rusuh begini War, ucap Pak Jamal. Aku tak sanggup mendengar keributan ini terus, apalagi melihat ekspresi keluarga Farul. Apa? Pulang? Ucapku. Iya sebentar, jawabnya. Ada ikut ke masjid, kita ngobrol sama Pak Ustadz di sana. Sudah, bubar, ucap Pak RT membubarkan kerumunan warga. Aku, Apa, dan Pak Ustadz pergi ke masjid, melewati jalan di pinggir saluran air. Tidak jauh di belakang kami, ada Pak Jamal yang juga mau pulang ke rumahnya. Jika lewat sini sudah pasti akan melewati rumahnya. Rumah yang lumayan besar untuk pria yang hanya hidup sendiri. Di belakang rumahnya ada kebun yang lumayan luas. Ada berbagai macam pohon buah-buahan, mulai dari duku, pisang, mangga, jambu, dan jamblang. Sayang sekali akses ke kebunnya sangat sulit, karena dikelilingi oleh tembok yang lumayan tinggi. Biasanya, jika aku dan Fahrul ingin makan jamblang, pasti menyuruh Indra untuk minta izin masuk ke kebun. Bagaimanapun Indra kan keponakan Pak Jamal. Wangi, ucapku dalam hati. Setiap kali melewati depan rumah Pak Jamal, wanginya berasal dari pohon kamboja di depan rumahnya. Tahu-tahu kenapa, aku sangat menyukainya. Aku terus berjalan hampir sampai di ujung rumahnya. Suara deritan pagar besi itu terdengar cukup kencang.
Aku menoleh. Ternyata Pak Jamal sedang membuka pagar rumahnya. Di saat itu juga aku melihat sekelebat bayangan hitam melayang ke atas pohon Kamboja. Aku perhatikan bentuknya menyerupai anak kecil sedang duduk di salah satu dahannya. Aku berlari mendahului Abah dan Pak Ustadz. "Kenapa, Dek? Kok lari?" tanya Abah. "Enggak," balasku sambil melihat ke belakang. "Ada apa di belakang?" tanya Pak Ustadz. "Enggak ada apa-apa," balasku. Abah sepertinya tahu ada yang tidak beres. Ketika kami tiba di masjid, ia langsung menanyaiku lagi. "Ade tadi lihat apa?" Kali ini aku terpaksa mengaku. "Ada bayangan hitam di pohon Kamboja depan rumah Pak Jamal." "Bayangan hitam gimana?" tanya Pak Ustadz. "Bentuknya nggak jelas, tapi kayak anak kecil." "Ya udah, habis pulang dari masjid dan lihat lagi," pinta Pak Ustadz. "Takut?" "Gak usah takut, nanti Abah sama Pak Ustadz temenin," ucap Abah. Sesuai percakapan tadi, kami kembali melewati depan rumah Pak Jamal. Aku berdiri di depan pohon Kamboja itu, kemudian melihat ke atasnya. "Nggak ada apa-apa," bisikku sambil menggelengkan kepala. "Emang tadi Daniel lihatnya di mana?" tanya Pak Ustadz. "Di situ." Aku menunjuk salah satu batang pohon Kamboja. Pintu rumah terbuka, lalu Pak Jamal keluar. "Ada apa ini? Diam di depan rumah orang?" "Oh, enggak. Ini Dani suka sama bunga Kamboja," alak Abah. "Mila aja ke dalam, pagarnya gak dikunci." Ayah sedikit mendorong tubuhku, lalu memberikan kode untuk masuk ke halamannya. Walau takut, aku terpaksa mendekati pohon itu. Kemudian memungut bunga Kamboja yang sudah jatuh di tanah. Aku celingak-celinguk mencari sumber suara itu. Arahnya dari dalam rumah. Pintu depannya terbuka, jadi aku bisa melihat ke dalam rumah. Sekilas tampak ada anak kecil berlari mondar-mandir. "Ada apa, Dani? Lihat ke sana terus," tanya Pak Jamal mengagetkanku. Enggak apa-apa, Pak." Pak Jamal menutup pintu. Sebelum pintu tertutup rapat, aku mendengar suara anak kecil menangis dari dalam rumah. Bergegas ku pergi dari halaman rumahnya, mendekati Abah dan Pak Ustadz. "Udah, Dek?" tanya Abah. Aku menganggukkan kepala. "Makasih ya, Mal," ucap Abah pamit. Di jalan, aku menceritakan keanehan tadi. Pak Ustadz menyarankan untuk melaporkan ke Pak RT. Abah tidak yakin Pak RT bisa langsung percaya ucapanku setelah kejadian sebelumnya. Apalagi yang dicurigai adalah adik kandung menantunya. Dugaan Abah ternyata benar. Pak RT tidak memberi tanggapan yang serius. "Nanti kalau salah lagi gimana, Pak Ustadz? Saya hari ini sudah malu 4 kali," ucap Pak RT. "Gak bisa dicek dulu, Pak RT. Soalnya Dani benar-benar yakin dengar suara anak kecil di dalam rumahnya." Abah mencoba meyakinkan Pak RT. Pak Naryo, ayah Indra, protes keras. Ia mengatakan tidak mungkin adiknya melakukan itu. "Nanti kalau Jamal marah karena dituduh, siapa yang mau tanggung jawab?" ucapnya. "Biar saya yang tanggung jawab," ucap Abah. Diskusi berlangsung alot sekali, hingga akhirnya Pak RT dan Pak Naryo setuju. Bagaimanapun ini menyangkut nyawa seseorang. "Cukup kita aja yang kesana. Jangan sampai warga tahu," pesan Pak RT. Kami pun berangkat ke rumah Pak Jamal. "Assalamualaikum," ucap Pak RT sambil mengetuk pintu rumah Pak Jamal. "Mal, Jamal!" Pak Naryo berteriak memanggil adiknya. Pak Jamal membuka pintu. "Ada apa lagi kesini rame-rame?" tanyanya ketus. "Ada yang mau Pak Ustadz omongin. Kita ngobrol di dalam aja," balas Pak RT. "Yaudah, masuk. Pak Jamal mempersilahkan kami duduk di ruang tamunya. "Maaf, gak ada makanan atau minuman. Jadi, ada apa rame-rame kesini?" tanyanya lagi. Pak Ustadz menjelaskan maksud kedatangan kami. Pak Jamal sangat tersinggung sampai menggebrak meja ruang tamu. Sementara Pak Naryo mencoba menenangkan adiknya itu. Sekian untuk part kali ini. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih.